Nama saya Agus Margianto. Saya berkecimpung di dunia kesenian, khususnya seni tari. Jalurnya lebih kepada tari kontemporer. Lulusan ISI Surakarta, ngambil jalur koreografi. Kebetulan sebelum masuk ISI saya kan ikut teater ruang Solo, yang dimana teater itu kan lebih basic pencarian, basic ekspresinya lebih ke teater tubuh. Jadi pengenalan geraknya lebih dari situ. Nah, inspirasinya biasanya dari imajinasi yang memori yang kerekam selama keseharian saya sebenarnya. Umpamanya ketika saya mencari, aku ingin suasana gunung yang dingin. Nah, kayak gitu. Terus di gunung yang dingin itu ada apa toh? Oh, ada padi, ada pohon, oh ada hewan inilah. Itu sumber-sumber inspirasi geraknya seperti itu. Tinggal nanti dikombinasikan atau dimix dengan konsep garap yang kita mau sampaikan di karya itu. Tempat ini adalah tempatnya Pak Joko Aswoyo yang diberi nama Ruang Kreatif Mandala 9, di mana ini dibuka untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan kreativitas kesenian. Itu. Karya kesenian itu teater ruang, khususnya yaitu yang berjudul Sang Pecinta, karyanya Sutradara Djoko Wibijantoso almarhum. Kalau tari yang paling mengenang awal-awal sekali mengenal tari itu karyanya Papa Tarahumara dari Jepang. Itu sama tari tunggalnya Eko Supriyanto yang berjudul Biografi. Itu paling awal sekali itu. Saya sampai terngiang sampai sekarang bentuk-bentuknya itu. Terus panutannya paling awal sekali ketika saya mengenal dunia tari itu almarhum Mbah Prapto Suryo Sudarmo sama Eko Supriyanto. Itu paling awal sekali pengetahuan tari, pengetahuan tubuh itu memang dari tiga itu. Dan kemudian banyak guru-guru yang dari Solo, khususnya ya seluruh dosen ISI itu menjadi inspirasi. Kemudian ada seniman dari luar, mungkin ada Jarod Widarsono, Melati, Suryo Darmo, itu akhirnya melengkapi gitu. Prinsipnya yaitu berilah kebahagiaan pada orang lain dimanapun. Artinya jangan terlalu jumawa, juga jangan terlalu tidak percaya diri, tapi lebih pada bagaimana orang lain itu merasa bahagia berada di dekatmu. Itu aja. Kalau karya terbaik tentunya karya pertama saya, yaitu karya tari tunggal, judulnya Titik-titik dan Titik-titik. Karena di situ saya mencoba mengkombinasikan prinsip-prinsip dasar teater dengan prinsip-prinsip dasar tari jadi satu karya koreografi tunggal. Itu, dan kebetulan karena karya itu saya akhirnya sampai di sini sampai sekarang. Jadi pentas di Jepang, pentas di Jakarta, pentas di dari situ secara otomatis banyak orang yang akhirnya mengenal, oh gini. Nah, terus akhirnya diajak inilah, diajak itulah, kayak gitu. Iya, karena kan kalau karya pertama itu istilahnya, bayangkan ketika diberi kesempatan untuk membuat karya pertama kali itu kan perasaan, ekspektasinya, semangatnya itu kan luar biasa ya. Dan pencariannya itu enggak 1 bulan 2 bulan, tapi 3 bulan 4 bulan saya mencari tentang itu. Dan konsepnya kan tentang tubuh batu ya, jadi banyak. Nah, dari situ saya sering melakukan konsultasi lah ya, termasuk Helmi, termasuk Eko Supriyanto, termasuk Mbah Prapto awal-awal itu. Jadi dari mereka itulah makanya saya mulai mengenal, oh ini ada bentuk tari seperti ini toh, ini. Makanya secara nggak langsung itu jadi kayak wah, on fire lah kayak gitu ya gitu. Ada karakteristik di bentuk koreografi saya mungkin ya. Jadi mungkin katakanlah ada sesuatu yang unik atau sesuatu yang berbeda dari yang lain, karena memang basic saya teater, otomatis cara pencarian geraknya itu juga tidak jauh-jauh dari situ. Kalau saya sebagai seniman sebenarnya kan
persoalan seni, persoalan kesenian, rasa seni itu memang naluri ya Mas ya. Jadi harusnya tidak tidak terpengaruh dari hal-hal yang lain harusnya. Tapi memang karena kondisinya lama dan menyeluruh itu ya, kalau saya sendiri pribadi mencoba untuk tidak mengambil itu jadi persoalan untuk mengganggu naluri saya. Saya tetap mencoba eksis juga dunia kesenian ya apa? Ya dialog, ya coba latihan sendiri, coba memanfaatkan potensi-potensi yang ada atau kesempatan-kesempatan yang ada kayak virtual dan sebagainya itu. Kolaborasi antar seniman itu sangat penting sebenarnya. Entah itu pandemi atau enggak pandemi itu sebenarnya itu hal yang sangat penting karena perkembangannya memang harus ada kolaborasi karena kalau katakanlah sendiri-sendiri itu kayak kekuatannya seberapa sih untuk menjebol tembok gitu kan. Kalau tidak ada kolaborasi itu nggak mungkin terjadi. Kalau saya itu sangat penting harus mulai dipikirkan dan dicari untuk menuju ke arah itu seperti apa. Konsep perkesenian saya itu lebih pada tentang apa yang saya rasakan sebenarnya. Maksudnya gini, apa yang saya rasakan ini sebenarnya bisa berhubungan dengan hal-hal yang lain seperti sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Karena ketika saya merasakan ketidaknyamanan terhadap situasi politik, itu otomatis mempengaruhi kegelisahan saya. Akhirnya konsep perkesenian saya juga berdasarkan apa yang saya rasakan. Artinya jadi tidak akan berhenti karena memang dari diri kita ini sebenarnya udah bersentuhan langsung dengan hal-hal yang di luar gitu loh Mas. Jadi konsep perkeseniannya lebih mengalir, merasakan apa yang dirasakan untuk mencoba share, mencoba berbagi tentang wacana atau solusi melalui sebuah karya. Itu adalah kesempatan pertama kali untuk melakukan seni pertunjukan dengan live ya. Ini sebenarnya sebagai batu loncatan saya sama Lulu sebenarnya untuk kedepannya. Jadi di mana event ini adalah sebagai pijakan awal untuk ayo tembus ke untuk melawan situasi ini. Kalau harapannya sih sebenarnya lebih pada tentang kesadaran sih Mas ya. Maksudnya kesadaran ada hal-hal yang positif yang bisa dilakukan. Maksudnya gini, lebih sadar tentang sekitar, tentang bagaimana orang lain itu juga membutuhkan hal-hal yang baik juga. Makanya kalau di Solo ya imbang lah, maksudnya imbang pensikapan untuk orang-orang keseniman itu lebih merata lah. Itu enggak kalau itu. Kalau saya pribadi sekarang mencoba untuk membuka ruang-ruang kreativitas dalam skup kecil ya. Artinya kalau saya gini Mas, saya sangat percaya kesenian itu bisa meredam hal-hal yang bersifat ekstrim atau radikal. Artinya kalau saya pribadi dengan membuka ruang-ruang kreativitas kecil-kecil ini, secara nggak langsung kita mengajak anak-anak muda, orang-orang untuk mencoba menumbuhkan sen keindahan, sen estetika di pikirannya. Bukan persoalan kudu harus ini yang benar ini. Tapi ketika saya mencoba skup kecil untuk men-sharekan tentang itu loh keindahan itu, kalau saya ada kepercayaan itu bisa meredam hal-hal yang tanda kutip sekarang baru bombastis, itu kan persoalan radikalisme dan sebagainya. Itu saya ada keinginan ke situ Mas. Jadi bagaimana kesenian itu bisa menciptakan suasana yang adem lah karena semuanya berpikiran tentang cinta, berpikiran tentang keindahan, otomatis hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang mengganggu itu akan hilang sendiri. Itu sih.